nomor urut 1. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2020 memberi kuasa kepada Unoto Dwi Yulianto Esa MH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung berdasarkan surat kuasa khusus nomor 14 dan seterusnya memberi kuasa kepada Dr. Abrar Kartabrata Esa MH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan di atas berikut ini: 1. HM Dadang Supriyatna SIP MSI. 2. H. Sarul Gunawan SE, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020 nomor urut 3 berdasarkan surat kuasa khusus nomor 22, saya ulangi, bertanggal 22 Desember 2020 memberi kuasa kepada Dr. Heru Dodo Esa dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, mendengarkan keterangan saksi ahli para pihak, memeriksa bukti-bukti para pihak, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara kasuistis. Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan akuo, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan akuo dan seterusnya. 3.3 dianggap dibacakan bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan pemohon adalah berkenaan dengan perkara perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum pemohon memohon pembatalan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung nomor 258 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020 hari Selasa bertanggal 15 Desember 2020 pukul 21.00 WIB, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon akuo. Oleh karena itu, eksepsi termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan. Dalam eksepsi, menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon tidak terkait pihak terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengajuan permohonan pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menimbang bahwa terhadap eksepsi pihak terkait tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 3.5.1 dan seterusnya dianggap dibacakan bahwa terhadap pengumuman penetapan oleh termohon pasal 31 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 dan seterusnya adalah bersifat alternatif
Sementara itu, dalam lampiran angka 2 Romawi, angka 7 huruf G, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 dan seterusnya adalah bersifat kumulatif. Terhadap kedua peraturan yang tidak konsisten tersebut, Mahkamah berpendapat hal tersebut tidak boleh merugikan hak para pihak, khususnya pemohon. Oleh karena itu, pengumuman yang bersifat alternatif yang dipedomani oleh Mahkamah. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon ke Mahkamah, Mahkamah juga memandang perlu untuk mempertimbangkan fakta hukum mengenai adanya pernyataan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung pada saat usai rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten di kantor KPU Kabupaten Bandung, sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, dan juga yang terungkap dalam persidangan, yang pada pokoknya Ketua KPU Kabupaten Bandung, dalam hal ini termohon, menyatakan bahwa batas akhir permohonan keberatan sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020. Vide bukti P4. Sehingga dengan adanya pernyataan tersebut, pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 20.23 waktu Indonesia bagian Barat. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut bahwa pernyataan yang dikeluarkan oleh termohon mengenai batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah merupakan pernyataan yang bisa dijadikan dasar atau acuan peserta pemilihan inkasu pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah. Karena pernyataan tersebut bisa jadi sebagai pengumuman atau pemberitahuan resmi kepada peserta pemilihan dari lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah yang merupakan satu kesatuan dari bagian jadwal dan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang diikuti atau dipedomani oleh seluruh pasangan calon pemilihan termasuk pemohon. Bahwa terlepas pernyataan dari termohon tersebut salah atau tidak, namun menurut Mahkamah, pernyataan yang dilontarkan termohon kepada publik merupakan bagian dari pengumuman atau bagian tahapan, jadwal dan program pemilihan kepala daerah yang penyampaiannya harus hati-hati. Karena pernyataan atau pengumuman tersebut di samping tidak boleh menimbulkan ketidakpastian bagi peserta pemilihan, hal demikian juga dapat bertentangan dengan pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh termohon secara kelembagaan. Terlebih pernyataan seorang pimpinan lembaga tidak dapat dipisahkan dengan representasi lembaga yang dipimpinnya. Oleh karenanya terhadap hal yang demikian tidak boleh merugikan kepentingan hukum para pihak, khususnya pemohon. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, oleh karena pernyataan yang dilontarkan oleh termohon mengenai batas akhir waktu pengajuan permohonan keberatan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020 sebagaimana dibuktikan oleh pemohon dalam bukti pemohon yang ditandai dengan bukti P4 yang juga tidak disanggah atau dieksepsi oleh termohon dalam jawaban tertulisnya maupun dalam persidangan. Maka menurut Mahkamah, pernyataan termohon tersebut merupakan pemberitahuan atau pengumuman resmi yang menjadi satu kesatuan dengan jadwal atau tahapan program pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka demi menegakkan prinsip keadilan bagi peserta pemilihan, dalam hal ini pemohon yang merasa keberatan
dengan hasil rekapitulasi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020 dan bermaksud mengajukan keberatan tersebut ke Mahkamah, maka Mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak menyalahi tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga eksepsi pihak terkait yang menyatakan permohonan pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 terhadap eksepsi termohon dan pihak terkait tersebut. Oleh karena perkara akuo telah dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan perkara dengan agenda pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi termohon dan pihak terkait bersama-sama dengan pokok permohonan. Pokok permohonan menimbang bahwa permohonan pemohon sebagaimana termuat lengkap dalam duduk perkara pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut. 1, 2, dan 3 dianggap dibacakan bahwa terhadap dalil pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban atau bantahan termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, serta memeriksa bukti-bukti para pihak, bukti P1 sampai dengan bukti P105, bukti T1 sampai dengan bukti T102, bukti PT1 sampai dengan bukti PT63, bukti PK1 sampai dengan bukti PK33, dan saksi ahli pada para pihak yaitu ahli pemohon Marwara Sihaan, saksi pemohon Deden Deni Nugraha, Asep Sobar, dan Iwan Ridwan. Adapun ahli termohon yaitu Titi Anggraini, saksi termohon yaitu Agus Suhayat, Ahmad Arifin, dan Jajang Rustandi. Sedangkan ahli pihak terkait yaitu Ferry Kurnia Rizky Yansyah, dan saksi pihak terkait yaitu Abdul Kalim, Tony Permana, serta Dadan Abdul Rahman. Bukti-bukti dan keterangan atau kesaksian saksi ahli tersebut sebagaimana termuat dalam duduk perkara, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan pihak terkait melakukan politik uang dengan cara menjanjikan kepada masyarakat akan memberikan sejumlah uang yang dicantumkan dalam visi dan misi pihak terkait. Menurut Mahkamah bahwa berdasarkan pasal 1 angka 21 lampiran Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 dan seterusnya, dan pasal 64 dalam lampiran undang-undang yang sama mengatakan calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi atau rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten atau kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut, calon kepala daerah dalam hal ini calon bupati dan wakil bupati harus memiliki visi dan misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, visi dan misi calon bupati dan wakil bupati tersebut harus sangat jelas dan dapat diimplementasikan ketika pasangan calon bupati dan wakil bupati telah terpilih menjadi bupati
dan wakil bupati dalam suatu wilayah. Begitu pula dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bandung tahun 2020, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, bahwa semua pasangan calon termasuk pemohon dan pihak terkait yang mengikuti pemilihan bupati dan wakil bupati Bandung tersebut memiliki visi dan misi yang disampaikan kepada para calon pemilihnya. Dan semua pasangan calon pasti mengkampanyekan dirinya sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya. Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut sebagai kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota. Hal tersebut dalam rangka untuk meyakinkan kepada para calon pemilihnya bahwa ketika mereka terpilih nanti, mereka akan melaksanakan atau mengimplementasikan visi dan misinya, sehingga para calon pemilih memilih pasangan calon tersebut pada saat pemilihan. Begitu pula halnya yang dilakukan oleh pihak terkait pada saat pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bandung. Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pihak terkait memang telah menyampaikan atau berkampanye kepada masyarakat pemilih di Kabupaten Bandung mengenai visi dan misinya jikalau nanti pihak terkait terpilih menjadi bupati Kabupaten Bandung, yang salah satunya dengan cara membagikan kartu tani, kartu wirausaha, dan kartu ngaji sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Namun dalam penyampaian visi dan misi tersebut tidak ada bukti kuat yang terungkap dalam persidangan diajukan oleh pemohon bahwa visi dan misi pihak terkait tersebut dibarengi dengan pemberian sejumlah uang kepada para calon pemilih untuk memengaruhi calon pemilih agar memilih pihak terkait. Kan saya yang ngurusin ke sana Pak ke Kerawang yang ada dalam persidangan yang ngebujuk gitu biar hidup lagi, tapi Bu Hetinya nggak mau. Kartu wirausaha dan kartu ngaji. Hal tersebut sifatnya sangat sumir dan tidak dapat membuktikan bahwa kartu-kartu tersebut serta merta dapat dikonversi menjadi uang. Karena apabila hal tersebut sebatas program, implementasinya harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya berkaitan dengan dalil pemberian sembako sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan. Kejadian tersebut hanya bersifat sporadis atau kasuistis yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat bahwa peristiwa tersebut dapat dikategori sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Lagi pula, permasalahan tersebut sudah terselesaikan oleh pengawas pemilihan kecamatan dan dengan diserahkannya kasus tersebut ke Polsek Pasir. Terlebih lagi menurut keterangan Bawaslu Kabupaten Bandung dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung tidak menerima laporan terkait pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Bawaslu Kabupaten Bandung hanya menerima penerusan penanganan pelanggaran dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Bukti video bukti PK04 dan pelimpahan ini yang laporan seperti saya juga orang Garut dari ya, orang yang Bawaslu kepercayaannya bukti PK05. Namun laporan tersebut telah diproses sesuai dengan mekanisme penyelesaian tindak pidana pemilu yang hasilnya bahwa pelanggaran tersebut disimpulkan tidak memenuhi syarat formil dan material sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap klarifikasi untuk mengkaji dugaan adanya pelanggaran. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. 2. Bahwa terkait dengan dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan pemohon telah melibatkan aparatur sipil negara dan struktur pemerintahan kecamatan
dan perangkat desa sebagai tim sukses pemenangannya. Lebih lanjut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalil pemohon Akuo tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan Mahkamah, karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa di samping Bawaslu tidak pernah menerima laporan seperti yang didalilkan pemohon, justru terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh salah seorang ASN yang bernama Agus Sudrajat, guru di SDN Parabonan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, yang melakukan sikap ketidaknetralannya karena berpihak kepada pemohon. Pelanggaran yang dilakukan oleh ASN tersebut kemudian diteruskan kepada proses penuntutan Vide Bukti PK 20 dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Balai Bandung, yang pada pokoknya memutuskan Agus Sudrajat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pejabat aparatur sipil negara yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan dijatuhi pidana denda sebesar 3 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Vide Bukti PK 21. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan pemohon Akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. 3. Bahwa terkait dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan pihak terkait menggunakan isu mendiskreditkan gender yang disampaikan di ruang-ruang keagamaan dan ruang publik, Mahkamah mempertimbangkan bahwa benar pemohon adalah salah satu pasangan calon yang calon bupatinya adalah wanita. Namun demikian, terhadap adanya isu mendiskreditkan gender sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon dalam persidangan, tidak ditemukan adanya bukti yang dapat menguatkan dalil pemohon tersebut. Terlebih isu diskriminasi gender tersebut berkaitan erat adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, bahkan dapat memengaruhi perolehan suara pasangan calon, dalam hal ini pemohon. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan pemohon Akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat di samping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil pemohon tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung dan Sentra Gakumdu dalam persidangan setelah mendengar keterangan para saksi dan ahli para pihak. Mahkamah juga tidak menemukan fakta hukum yang dapat meyakinkan bahwa terhadap dalil pemohon berkaitan dengan adanya penggunaan politik uang, keterlibatan ASN, dan isu mendiskreditkan gender yang dapat meyakinkan bahwa peristiwa yang didalilkan pemohon tersebut benar telah terjadi. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun terhadap perkara Akuo, Mahkamah telah menunda pemberlakuan ketentuan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang 10 2016 dengan melakukan sidang pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pemeriksaan pembuktian, namun telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon. Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1 dan 2 dianggap dibacakan. Menimbang bahwa terhadap 2 hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 3.12.1 dan seterusnya dianggap dibacakan, bahwa jumlah penduduk
berdasarkan rekapitulasi data kependudukan semester 1 tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Iya, Kementerian Dalam udah Negeri dibujuk susah. Republik Indonesia yang menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Bandung adalah sebanyak 3.575.982 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung adalah paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh termohon. Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0,5% dikali 1.657.795 sama dengan 8.289 suara. Dengan demikian selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 8.289 suara. Bahwa perolehan suara pemohon adalah 511.413 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait atau pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 928.602 suara. Adapun perbedaan perolehan suara antara Jadi pemohon nggak dan kerja. pihak terkait Ikut adalah berbulan-bulan sama Bu Heti kan udah hampir setahun ya 928.602 sekarang. suara dikurangi Iya kan nggak 511.413 gampang. suara sama dengan 417.189 suara atau 25,16%, sehingga lebih dari 8.289 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat meskipun pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 2 huruf D Undang-Undang 10 2016. Oleh karena itu menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andai-pun pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo kuat non, dalil-dalil pokok permohonan pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok-pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan. Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permohonan akuo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 1. Eksepsi termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 3. Eksepsi pihak terkait mengenai tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum. 4. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. 4. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 5. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 6. Andaipun pemohon memiliki kedudukan hukum quod non, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. 7. Eksepsi lain dari termohon, dia terkait dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lainnya
tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi. Itu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Udah jadi sapa, jadi Suhartoyo, bupati. Daniel Yusmi Pevoy, Kalah itu penggugat. Eni Nurbangsi, Pak Dadang udah sah jadi bupati, sekarang udah menang ya MK mah. dan Adam Ada yang gugat. Nah, ini lagi sidang sebagai putusan, anggota pada tapi menang. tanggal 5 bulan Mei tahun 2021. Orang selisihnya 400.000 kok. Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 bulan Maret tahun 2021 selesai diucapkan pukul 14.09 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, termohon atau kuasanya, pihak terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilu Umum Kabupaten Bantul. Berikut